Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang ulasan sebuah platform pendidikan yaitu Google Classroom. Seperti yang kita tahu, saat ini siswa dan guru sudah tidak asing lagi dengan platform Google Classroom. Dalam pembuatan ulasan platform Google Classroom, saya tidak sendiri. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu Berliana, Indiarti, Diah Ayu, dan Mahda Rizkina. Google Classroom adalah sebuah aplikasi pembelajaran produk ciptaan Google yang terintegrasi dengan Drive, Gmail, Hangout, Calendar, dan YouTube yang dilakukan secara online dan dapat diakses secara gratis. Tujuan dari Google Classroom sendiri yaitu untuk memfasilitasi kegiatan belajar mengajar melalui sebuah platform yang memiliki banyak fungsi dan fitur yang mendukung. Google Classroom juga terintegrasi dengan fitur Google lainnya seperti Google Drive untuk pembuatan dan pendistribusian penugasan, Google Docs, Google Sheets, dan Google Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Aktivitas pada Google Classroom yang bisa dilakukan oleh guru yaitu memulai rapat, membuat kelas, mengelola kelas, menambah materi, dan mengundang wali murid. Yang kedua yaitu aktivitas pada Google Classroom yang bisa dilakukan oleh siswa. Siswa dapat melacak tugas, mengirimkan tugas, berbagi materi, dan berinteraksi dalam forum kelas. Selanjutnya yaitu aktivitas pada Google Classroom yang dapat dilakukan oleh administrator. Yang pertama yaitu melindungi data, menyiapkan data siswa kelas, menambah dan menghapus siswa dari kelas. Yang terakhir yaitu ada aktivitas pada Google Classroom yang bisa dilakukan oleh wali murid. Yang pertama yaitu mendapatkan email evaluasi siswa. Yang kedua yaitu meninjau pengumuman dan aktivitas siswa. Google Classroom juga terintegrasi dengan aplikasi Google lainnya seperti Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Drive, dan Google Calendar. Fitur-fitur Google Classroom. Yang pertama yaitu tugas. Setiap tugas yang diunduh akan disimpan dan dinilai pada rangkaian aplikasi produktivitas Google yang telah memungkinkan kolaborasi online. Guru dapat memilih file sebagai template sehingga setiap siswa dapat mengkredit atau mengedit salinan mereka sendiri dan kemudian kembali untuk mendapatkan nilai sehingga semua siswa bisa melihat, menyalin, atau mengedit dokumen yang sama. Siswa juga dapat memilih untuk melampirkan dokumen tambahan dari drive mereka ke tugas. Selanjutnya ada penilaian. Google Classroom mendukung banyak cara penilaian yang berbeda. Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Tugas yang diubah dapat dinilai oleh guru dan dikembalikan dengan komentar untuk memungkinkan siswa merevisi tugas dan dikembalikan. Setelah dinilai, tugas hanya dapat diedit oleh guru kecuali guru mengembalikan tugas. Yang ketiga ada komunikasi lancar. Pengumuman dapat diposting oleh guru ke aliran kelas yang dapat dikomentari oleh siswa yang memungkinkan komunikasi dua arah antar guru dan siswa. Berbagai jenis media dari produk Google seperti video, YouTube, dan file Google Drive dapat dilampirkan ke pengumuman dan post untuk berbagi konten. Gmail juga menyediakan opsi email bagi guru untuk mengirim email ke satu atau lebih siswa di antar muka Google Classroom. Kelas dapat diakses di web atau melalui aplikasi seluler kelas Android dan iOS. Selanjutnya yaitu ada laporan orisinalitas.
Laporan orisinalitas diperkenalkan pada Januari 2020 yang memungkinkan pendidik dan siswa untuk melihat bagian dan bagian dari karya yang diajukan yang berisi kata-kata yang persis atau mirip dengan yang ada di sumber lain. Untuk siswa, ini menyoroti bahan sumber dan tanda kutip yang hilang untuk membantu siswa dalam meningkatkan tulisan mereka. Guru juga dapat melihat laporan orisinalitas, memungkinkan mereka untuk memverifikasi integritas akademik dari karya siswa yang disampaikan. Selanjutnya ada arsip pembelajaran. Ruang kelas memungkinkan instruktur untuk mengarsipkan kursus pada akhir semester atau tahun. Ketika sebuah kursus diarsipkan, maka akan dihapus dari beranda dan ditempatkan di area kelas arsip untuk membantu para guru mengatur kelas mereka saat ini. Saat sebuah kursus diarsipkan, guru dan siswa dapat melihatnya, tetapi tidak akan dapat mengubahnya hingga dipulihkan. Yang keenam ada keamanan pribadi. Berbeda dengan layanan konsumen Google Classroom sebagai bahan atau bagian dari G Suite for Education tidak menampilkan iklan apapun dalam antar muka untuk siswa, dosen, dan guru, dan data pengguna tidak dipindai atau digunakan untuk tujuan periklanan. Apa saja sih fungsi dan keunggulan dari Google Classroom? Yang pertama, ada proses setting kelas yang cepat dan mudah. Kenapa ya bisa begitu? Karena guru dapat membuat kelas virtual dan mengirim kode kepada peserta didik untuk masuk ke dalam kelas tersebut. Interface Google Classroom lebih sederhana dan user-friendly sehingga guru dan peserta didik tidak kesusahan dalam mengoperasikannya. Yang kedua yaitu hemat dan efisiensi waktu. Guru dapat membuat dan mendistribusikan dokumen yang berisi tugas atau materi pembelajaran untuk peserta didik mereka secara online, serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk semua tugas, dan melakukan penilaian. Dengan demikian, ada efisiensi waktu dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara paperless. Yang ketiga yaitu mampu meningkatkan kerjasama antar peserta didik. Guru dapat mengupload materi atau pembahasan tentang suatu hal dan peserta didik dapat saling menjawab, bertanya, atau memberikan umpan balik satu sama lain melalui kolom komentar atau dengan melakukan teleconference yang terintegrasi dengan Google Meet. Yang keempat, ada penyimpanan data yang terpusat. Semua file yang dibutuhkan untuk bahan pembelajaran terletak dalam satu lokasi terpusat. Siswa dapat melihat arsip tugas-tugas mereka yang telah dikumpulkan dan umpan balik dari guru. Guru dapat menyimpan file materi e-learning dan kegiatan pembelajaran secara cloud, dan peringkat atau penilaian siswa dapat terlihat. Semua arsip tersusun secara rapi dan sistematis sehingga mudah untuk dicari. Yang kelima, ada proses instalasi yang mudah pada smartphone dan PC. Google Classroom dapat diinstal pada smartphone dengan operating system Android maupun iOS dengan ukuran aplikasi yang tidak terlalu berat. Selain itu, jika tidak menginstal aplikasi, bisa dilakukan melalui browser yang terintegrasi dengan akun Google. Yang keenam, adanya efektivitas transfer materi. Guru dapat mengupload konten atau materi pada fitur stream dengan berbagai macam format seperti Word, PPT, JPG, link, dan video. Ketika guru mengupload konten materi pada stream, maka akan muncul notifikasi pada masing-masing handphone siswa, sehingga siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang ketujuh ada layanan gratis dan terbebas dari iklan. Saja sih kelemahan dari Google Classroom, padahal kan Google Classroom banyak banget keunggulannya. Nah, ternyata kelemahan dari Google Classroom yang pertama yaitu tampilan kurang menarik bagi siswa. Desain yang simple dan elegan memungkinkan dan membuat siswa kurang tertarik. Beberapa orang bisa jadi akan lebih bersemangat dan merasa tidak bosan jika tampilan suatu aplikasi belajar menarik dan interaktif. Yang kedua yaitu Google Drive penuh, maka file tidak bisa dikirim.
Layanan gratis Google Drive hanya menyediakan penyimpanan sebesar 15 GB, yang berarti jika penyimpanan Google Drive telah penuh, maka siswa tidak dapat mengirim file pada Google Classroom. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari ulasan platform pendidikan Google Classroom yaitu yang pertama, banyak keunggulan dari Google Classroom. Yang kedua, banyak fitur yang praktis, efisien, dan terjamin keamanannya. Yang ketiga, pembagian materi pembelajaran lebih ringkas. Pekerjaan siswa dan penilaian menjadi lebih transparan. Yang keempat, yaitu siswa dapat menyapa dan bekerja sama dengan teman sekelas. Selain itu, siswa dan guru juga dapat melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Selain itu, siswa dan guru juga bisa dapat mengakses platform Google Classroom melalui HP, atau handphone, atau laptop, dan sebagainya. Sekian dari kami ulasan platform pendidikan Google Classroom. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.